Haleluya. Saudara sekalian, kenaikan Yesus ke surga merupakan puncak dari misi Tuhan kita datang ke dunia. Sejak ia lahir di Bethlehem, melayani di Galilea, disalibkan di Golgota, bangkit dari kubur Yusuf Arimatea, dan kemudian naik ke surga dari daerah Bethany. Hari ini saya ingin memberikan pesan yang kuat bagi kita sekalian, oleh karena kita sedang memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan mari perhatikan apa yang Yesus lakukan saat ia naik ke surga. Karena apa yang seseorang lakukan di hari terakhirnya di bumi tentunya sangat penting, bukan? Nah, ada 3 hal yang Yesus lakukan ketika ia naik ke surga. Bagi murid-muridnya, dan saya percaya ini juga yang harus kita alami di dalam kehidupan kita. Yang pertama saya catat, bahwa Yesus mengangkat tangan dan memberkati. Yesus naik ke surga meninggalkan berkatnya untuk kita. Apa maknanya? Seluruh kekayaan berkat surga ia berikan bagi kita. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas 24:50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat berikutnya berkata, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Oh, haleluya, puji nama Tuhan. Itu sebabnya saya yakin bahwa berkat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari umat Kristen yang percaya. Katakan amin. Berkat kesembuhan, berkat damai sejahtera, berkat menikmati hidup penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Berkat bagi masa depan anak cucu kita tersedia bagi kita sekalian. Yang kedua, Yesus memberikan kuasa Roh Kudus bagi kita. Firman berkata di dalam Kisah Rasul 1:8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus apa? Turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9 berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Haleluya, puji nama Tuhan. Kuasa Roh Kudus memberikan kepada kita apa saja? Yang pertama, kuasa mematahkan kuasa-kuasa gelap, yang namanya santet, yang namanya gangguan roh jahat. Kuasa Roh Kudus mematahkan kuasa musuh, saudara, kecelakaan, niat orang jahat. Dan kuasa Roh Kudus justru memberikan kepada kita kuasa untuk memberitakan Injil dengan karunia-karunia Roh Kudus. Yang ketiga, saya percaya bahwa Yesus datang kembali. Seperti di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11 dikatakan, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan apa? Cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bukankah bagi dunia ini semua adalah kebodohan? Menantikan Yesus datang kedua kali, bagaimana ceritanya? Tetapi iman kita berkata bahwa Yesus akan datang kembali secara fisikal, secara fisik. Dan Yesus akan memberikan kepada kita untuk apa? Mahkota atas kita, atas semua yang sudah kita lakukan selama di dunia ini bagi dia. Haleluya. Yesus datang kedua kali untuk mengangkat kita yang masih hidup dan membawa kita ke dalam kekekalan. Hari ini, di dalam memperingati kenaikan Yesus ke surga, kita memperingatkan 3 hal. Yaitu yang pertama, ingat, catat baik-baik. Yesus meninggalkan berkat bagi kita. Yang kedua, Yesus memberikan kuasa Roh Kudus bagi kita. Dan yang ketiga, Yesus berjanji akan datang kembali. Selamat mengalami kenaikan Yesus ke surga. Dan selama 9 hari ke depan, kita akan menantikan pencurahan Roh Kudus di hari raya Pentakosta. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi, sebelum selesai saya juga ingin berdoa bagi para peserta doa menyembah bersama yang sudah memberikan pokok-pokok doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya berdoa untuk ibu yang melahirkan dan Tuhan menyertai baby yang baru saja lahir dan harus dirawat di inkubator. Saya berdoa sang ibu diberikan kekuatan pasca melahirkan dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk para ibu yang dalam persiapan melahirkan di waktu dekat. Tuhan menjaga kondisi babynya. Tuhan memberikan kesehatan bagi ibunya sehingga dapat melahirkan dengan selamat. Kedua-duanya diberikan kekuatan dan kesehatan secara supernatural. Tuhan, kami berdoa, Tuhan yang menjamah setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengalami migrain, sakit kepala, Tuhan sendiri yang menjamah. Tuhan juga
Kami berdoa untuk setiap keturunan yang setiap pasangan yang sedang meminta keturunan. Tuhan memberikannya sesuai dengan waktu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesuburan bagi suami dan juga istri. Tuhan, kami berdoa, setiap yang sedang mengalami kolesterol, saraf kejepit, ginjal, dan juga kanker darah, dalam nama Yesus saya berdoa, kuasa Tuhan menjamah. Juga ada yang sedang menantikan untuk jadwal operasi kanker, saya berdoa ada perlindungan Tuhan yang engkau akan alami. Saya berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam dunia bisnis, dunia ekonomi, dan juga usaha. Dalam nama Yesus saya berdoa, semua anak-anak Tuhan masuk ke dalam musim berkat yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Dan kami percaya setiap pergumulan-pergumulan, Tuhan sendiri beserta dengan kami. Dan segala sesuatu yang kami kerjakan berhasil di mata Tuhan. Haleluya. Kita semua yang percaya, semua berkat ini tercurah dalam kehidupan kita, berkata, amin. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin.